semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini memang sangat unik sekali ya. Pada waktu lalu di Rakernas PDI Perjuangan bahkan ya secara langsung Ibu Megawati setidaknya menyindir lah, yaitu tentang hutang di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya kalau kita ketahui terakhir itu ya mencapai lebih dari 8.000 triliun, yaitu ketika Presiden Joko Widodo besok purna tugas meninggalkan hutang yang cukup besar. Tetapi kalau saya pribadi sih, hutang besar kalau dibuat pembangunan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya, menurut saya sih tidak masalah ya mempunyai hutang karena untuk kebutuhan produktif. Ya seperti halnya pada waktu lalu mengambil alih PT Freeport, Newmont dan lain sebagainya, di situ bahkan juga membutuhkan uang yang cukup besar. Nah, menurut saya juga tidak masalah kalau untuk kebutuhan yang sangat menguntungkan, yaitu untuk berbisnis juga tidak masalah. Tetapi ada yang unik, yaitu setelah Rakernas PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati bahkan juga menyentil hutang ribuan triliun RI, gimana cara bayarnya. Nah, di sini secara tidak langsung yaitu Presiden Joko Widodo ya pada acara GP Ansor pada waktu lalu ya setidaknya menjawab lah, ya kemungkinan balas dendam dikit lah, menjawab bahwa PT Freeport Indonesia itu sudah milik Indonesia dan bahkan juga saat ini keuntungannya sudah 4 kali lipat, dan bahkan Presiden Joko Widodo menyebut 4 tahun mendatang kemungkinan hutang tersebut sudah lunas, yaitu pada saat pengambil alihan PT Freeport. Pada waktu lalu kalau tidak salah sih menggelontorkan dana yang cukup besar, yaitu sebesar 51 triliun kalau tidak salah, untuk mengambil alih saham PT Freeport sebesar 51%. Nah, seperti ini video dari Presiden Joko Widodo. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik begitu sangat drastis. Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Nah, di situ menurut saya secara tidak langsung menjawab lah. Pengembalian aset seperti Freeport, Newmont, Rokan itu juga perlu keberlanjutan. Nah, tetapi yang saya pikirkan saat ini kok sangat berbeda sekali ya. Bahkan Freeport sudah untung, sudah menguntungkan banyak. Tetapi harga sembako kok tinggi, dan bahkan juga UKT tahun depan akan digembar-gemborkan naik. Dan bahkan juga tidak UKT saja, di sini juga Tapera juga ada polemik. Dan bahkan dari isu-isu yang beredar yaitu tarif subsidi listrik akan naik lah, BBM subsidi juga akan naik dan lain sebagainya atau dibatasi. Nah, di situ menurut saya juga ya agak ngeri-ngeri juga. Kalau misalkan Freeport untung, di situ buat subsidi lah, subsidi BBM atau subsidi listrik dan lain sebagainya. Kesehatan menurut saya itu lebih tepat, karena kalau negara untung ya seharusnya masyarakat yang untung. Tetapi kalau kita lihat saat ini juga semuanya naik dan hutang pun juga naik. Seharusnya kalau Freeport untung, tambang-tambang yang diambil alih mendapatkan untung, seharusnya juga bisa membayar hutang. Menurut saya seperti itu, bukan membayar bunga dan bunga terus. Yuk kita lanjut lagi. Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam pengambil alihan Freeport menuju sekarang 51% dari semula 9% itu memerlukan waktu 3,5 tahun. Dan kita bekerja diam-diam, nggak ada yang tahu. Ya memang sih kalau kita lihat pada waktu lalu tiba-tiba langsung diambil alih, yaitu saham sebesar 51%. Menurut saya sangat keren sekali. Pada waktu lalu kalau tidak salah di bawah Kementerian Ignatius Jonan kalau tidak salah ya, yaitu proses pengambil alihan di sini. Tetapi entah sekarang menteri tersebut di mana, kayaknya reshuffle pada 2019 yang lalu ya. Entah kenapa kok tidak dilanjutkan lagi ya Ignatius Jonan di situ. Menurut saya Ignatius Jonan di situ ya tidak mempunyai beban, bahkan juga memiliki track record yang sangat bagus sekali, mulai dari membuat perkereta apian seperti saat ini juga ya dari Ignatius Jonan.
yang sampai saat ini bisa dinikmati masyarakat. Menurut saya sangat keren sekali. Saya itu kecewanya gara-gara apa? Ya gara-gara pada waktu lalu putusan MK cawe-cawe, ya secara tidak langsung Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe pada Pilpres. Tetapi untuk selebihnya tentang kerja-kerja Presiden Joko Widodo cukup bagus dan menurut saya sangat memuaskan. Tiba-tiba pada waktu lalu disindir oleh PDI Perjuangan, yaitu tentang hutang, dan saat ini Presiden Joko Widodo juga menjawab, yaitu pada saat acara GP Ansor di sini. Tahu-tahu kita ambil alih, dan sebentar lagi, insya Allah dalam bulan-bulan depan ini, kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70 sampai 80% itu akan masuk ke kas negara kita. Baik dalam bentuk royalti, BPH badan, BPH karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Kalau menurut saya, kalau memang yaitu pemasukan 4 kali lipat dan masuk di kas negara, ya seharusnya dibuat apa ya? Dibuat untuk mensejahterakan rakyat. Seperti ya BBM jangan naik lah, UKT tahun depan juga jangan naik kalau bisa, kalau memang yaitu Freeport di sini sudah menguntungkan dan besaran keuntungan 4 kali lipat. Ya, menurut saya seperti itu. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu juga ada berita ya di sini. Di sini tertanggal 29 Maret 2024. Jokowi tegaskan Freeport sudah dikuasai Indonesia. Nah, di sini yaitu Presiden Joko Widodo menegaskan PT Freeport Indonesia kini sudah dikuasai oleh Indonesia, bukan lagi milik Amerika Serikat. Pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport sebesar 10%, jadi Indonesia nantinya total menguasai 61% saham. Saat ini Indonesia memiliki 51 saham di perusahaan tambang emas dan tembaga itu. Freeport misalnya dulu saham hanya 9%, kita ambil alih, kita negosiasi, sekarang mendapatkan 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia. Ini sudah jadi Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61%, papar Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, yaitu tertanggal 28 Maret 2024. Dan saat ini secara tidak langsung yaitu hampir bersamaan, yaitu dengan Rakernas di situ, bahkan PDI Perjuangan pada saat lalu ya setidaknya menyentillah tentang hutang yang menumpuk ketika Presiden Joko Widodo purna tugas sudah tidak menjabat sebagai presiden, itu hutangnya sekitar 8.000 triliun. Bagaimana cara bayarnya? Nah, di sini secara tidak langsung juga Presiden Joko Widodo menjawab ya pada saat acara GP Ansor, menjawab yaitu tentang keberhasilan Indonesia merebut saham mayoritas PT Freeport Indonesia, dan bahkan mengungkap di situ menurut Presiden Joko Widodo Freeport itu sudah milik Indonesia. Menurut saya itu juga sangat bagus sekali untuk pengambilan alihan PT Freeport. Tetapi yang menurut saya sih, apapun yang dilakukan pemerintah seharusnya juga harus berdampak pada masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia. Menurut saya itu yang lebih penting. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.